Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Oke, halo. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, kita mau bahas yang mana dulu, yang tugas atau latihan soal? Boleh yang tugas dulu, Kak. Oke, oke, kita bahas tugasnya dulu. Kita ya, tugas. Di sini materinya tentang alin ya, aljabar linier. Ya, di sini oke, kita coba bahas dulu untuk soal nomor 1. Ya, kayak di sini untuk soal nomor 1 itu misalkan W adalah subhimpunan dari ruang vektor R2 ya, dimensi 2. Tunjukkan apakah W adalah subruang dari ruang vektor ya. Ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang subruang ya, subruang. Oke, jika W didefinisikan, jadi ada dua ya. Oke, jadi kita cari apakah WA itu subruang dari R2, terus yang B juga ya. Oke, maka kita harus tahu dulu subruang apa yang dikatakan dengan subruang ya. Ya. Oke, maka untuk ya W, misalkan ada W juga ya, kita anggap W dikatakan subruang ya. Subruang dari R2 ya. R2 ya, yang pertama itu W tidak himpunan kosong ya. Jadi W intinya W-nya ada gitu ya. Oke, terus yang kedua itu eh, misalkan ada U, V itu elemen dari W, maka U tambah V itu elemen dari W juga. Ya, atau ini disebut dengan tertutup tertutup atas penjumlahan ya. Gitu. Terus yang ketiga, oke, misalkan ada U elemen dari W dan K skalar ya. Oke, maka K dikali U itu juga elemen dari W. Ya, maka ini tertutup juga. Tertutup perkalian, tapi perkaliannya skalar ya. Gitu. Jadi ada 3 yang bakal kita buktikan ya. Jadi yang A kita buktikan dia subruang dan B juga kita buktikan subruang ya. Jadi kita jawab dulu untuk yang soal yang pertama. Soal yang pertama itu W ya, himpunan W ya, didefinisikan U X, Y X, Y elemen dari dimensi 2 di mana X tambah 2Y sama dengan 0 ya. Oke, maka di sini ya yang pertama kita buktikan dulu ya pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu W tidak sama dengan himpunan kosong ya. Udah, ini kita langsung pilih ya. Pilih aja, pilih aja di sini eh, himpunan 0,0 ya. 0,0 elemen dari R ya. Maka di sini terpenuhi ya. Jadi di sini 0 ditambah 2 kali 0 itu sama dengan 0.
maka 0,0 itu juga elemen dari W ya. Ya, jadi kalau kata pilih itu pasti angka. Gitu ya, jadi nanti penulisannya nanti di ujian ya kalau pilih itu angka, tapi kalau ambil nanti ya baru ya. Jadi jangan ditulis ambil 0,0 elemen R, bukan ya. Kalau ambil itu pengambilan sembarang. Maka baru kita buktikan pernyataan 2 ya. Pernyataan 2 itu ambil ya. Ambil sembarang. Ya, kita ambil sembarang. Ambil sembarang contohnya vektor U ya. Vektor U itu kita pakainya U sama dengan X1, Y1 dan vektor V itu X2, Y2 ya. Ini elemen dari W ya. Jadi di sini ada dua buah vektor ya. Dia termasuk dari himpunan W. Maka di sini kita buktikan ya dia tertutup ya, tertutup terhadap ya. Maka akan dibuktikan U tambah vektor V itu juga elemen dari W ya. Maka kita tulis ya vektor U ditambah vektor V sama dengan X1 tambah tambah lagi X1 Y1 ditambah X2 Y2 ya. Maka ini angkanya jadinya X1 tambah X2 Y1 tambah Y2 ya. Maka apakah dia elemen dari W ya? Ini di mana maka di sini bisa ditulis menjadi X1 tambah X2 ditambah 2 kali Y1 tambah Y2 ya. Kita pisahkan jadinya X1 tambah 2Y1 ditambah X2 tambah 2Y2 ya. Oke, maka X1 tambah 2Y1 ya 0 ditambah X2 tambah 2Y2 juga 0. Ya, maka ini sama dengan 0. Maka terbukti ya. Terbukti. Jadi disimpulkan terbukti U tambah V itu elemen dari W ya. Oke, terus kita yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga ambil juga. Ambil sembarang U itu X1, Y1 ya. Terus K skalar. Ya. Oke, maka di sini akan dibuktikan K kali vektor U ya. Di sini vektor U itu elemen dari W ya. Di sini elemen dari W. Ya. Oke, maka tinggal dikali ya. K dikali U sama dengan K dikali vektor X1 Y1 ya. Ini artinya K X1 K Y1 ya. Maka ini 2 X1 K X1 ditambah 2 KY1 sama dengan ya K-nya kita keluarkan aja ya. K dalam kurung X1 tambah 2Y1. Artinya K kali 0 hasilnya juga 0 ya. Maka terbukti ini K kali vektor U dia elemen dari W. Ya, jadi karena udah terbukti ketiga-tiganya, maka di sini juga terbukti W sub ruang terhadap R ya, R2. Oke,
Oke, itu ya untuk pembuktian. Jadi kita ada buku pembuktian 3 buah gitu. Oke, gimana untuk soal nomor 1? Ada mau ditanyakan dulu? Oh, oh, ya, boleh dilihat dulu ya. Kalau oke, oke, oke. Ya, sambil lihat dulu. Nah, nanti kakak tulis tanpa ngomong ya, karena lagi azan juga nanti setelah azan baru ya.
Oke, ya kita lanjut. Yang nomor 2 di sini himpunan W itu vektor X, Y, elemen dari dimensi 2 di mana X kurang 2Y itu sama sama dengan 4. Kita lihat dulu apakah dia di tak kosong ya. Di sini dia tak kosong ya, kita pilih aja sembarang ya 2,-1 yang elemen dari dimensi 2. Maka kita substitusikan ya sama ya, benar ya, hasilnya 4. Maka W itu himpunan tak kosong. Oke, lanjut. Yang kedua, ya kita pembuktian yang sifat yang kedua, ambil sembarang UV, elemen dari W. Nah, akan kita buktikan U ditambah vektor U tambah vektor V itu ada juga. Oke, akan ya ADT ya. Akan kita tunjukkan ya. Akan kita buktikan vektor U tambah vektor V itu elemen dari W juga ya. Misalkan U tadi ada vektor U atau vektor V ya, kita jumlahkan, didapatkan nanti vektornya X1 tambah X2 dan Y1 tambah Y2 ya. Kita selesaikan dengan vektor W itu X1 tambah X2 dikurang Y dalam kurung Y1 tambah Y2 ya. Maka dihasilkan itu hasilnya 8. Nah, kalau dia sub apa eh, W itu harus sama dengan 4 ya, tidak sama dengan 4. Maka vektor U ditambah vektor V itu bukan eh, bukan elemen dari eh, himpunan W ya. Jadi udah salah satu ya. Kalau udah salah satu sifat ya udah, dia W itu tidak subruang terhadap himpunan ke W lagi sih. Ya, R dimensi 2 ya. Oke, jadi ini yang B-nya ya. Gitu. Oke, gimana untuk soal nomor 1? Ya, jadi ada 2 ya. Oke, ya ini nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2 tentang basis ya, sebuah basis. Oke, ntar. Ya, oke, kalau basis, ya kita udah tahu kalau basis itu, syarat basis itu yang pertama ya, syarat basis ya, suatu suatu vektor dikatakan basis ya. Yang pertama dia harus membangun ya, membangun. Oke, terus yang kedua itu apa? Bebas linier ya, bebas linier. Jadi kita harus buktikan apakah vektor ini adalah membangun dan bebas linier. Maka kita akan buktikan yang pernyataan pertama ya. Oke, pernyataan pertama itu membangun. Ya, kalau membangun itu artinya vektor-vektor ya, vektor-vektor bisa dibentuk menjadi kombinasi linier ya. Kita ubah dulu vektornya menjadi kombinasi linier ya. Jadi kalau membangun itu vektor-vektornya itu bisa diubah menjadi, oke sebentar ya. Ada telepon, bentar, ada dari orang tua. Bentar. Oke, ya, oke. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk hmm, kombinasi linier. Ya, jadi kita misalkan ya,
Kita misalkan ada suatu vektor U ya, dia elemen dari dimensi 3 ya. Maka di sini kita bisa tulis K1 kali, di sini fungsinya apa? Vektor K1 kali V1 tambah K2 kali V2 tambah K3 kali vektor 3 sama dengan U ya. Jadi ini adalah dinamakan kombinasi linear. Ya, maka tinggal kita substitusikan ya. Jika satu vektornya itu 1 min 1 ditambah K2 1 0 0 ditambah K3 1 1 1 sama dengan ya, kita belum misalkan ya. Ya udah, misal ambil ya, terus vektor U-nya itu ya kita anggap A, B, C ya, bebas saja A, B, C. Ya, maka di sini kita bisa tulis ya menjadi matrik diperluas ya, kita ubah ke dalam matrik perluas jadinya 1 min 1 1 1 0 0 1 1 1 terus dikali dengan K1 K2 K3 sama dengan kita ubah dulu dalam bentuk matriks ya, bersama matriks. Jadi 1 menjadi matriknya 1 min 1 1 1 0 0 1 1 dikali dengan K1. Ya benar. K1, K2 dikali K3 hasilnya A, B, C ya, itu vektor U. Kayak baru nanti setelah ini kita ubah ke dalam matriks diperluas ya. Matriks diperluas. Ya, maka jadinya di sini 1, 1, 1, min 1, 0, 1, 1, 0, 1, A, B, A, B, C ya. Oke, pertama untuk satu dulu udah 1 ya, jadi nggak usah. Maka kita eliminasi baris yang lain ya. Jadi di sini B1 tambah B2 terus baris 1 dikurang baris 2. Salah ke baris 2. Di sini B2 tambah B1 baris 3 dikurang B1. Maka nanti ya kita pakai apa? Kita pakai OBE ya. Oke, maka ini jadinya 1, 1, 1A. Terus yang ini jadinya 0, 0. Salah. Di sini jadinya B2 jadinya 1, di sini 2, di sini A tambah B. Ya, di sini dikurang jadinya 0, 1, di sini 0, di sini jadinya A kurang C. Ya, oke. Terus untuk baris kedua juga udah 1 ya. Ini jadi nggak perlu dibagi lagi, maka di sini tinggal B1 kurang B2, B3 kurang B1 ya. Maka nanti matriksnya menjadi 1, 0, min 1, min B. Terus ini 0, 1, 2, A tambah B. Terus 0, 0, di sini B3 kurang B2 ya. B3 kurang B2. B3 kurang B2 min 2. Ya, jadi di sini B3 kurang B2 min C min B ya. Oke. Oke, lanjut. Di sini ini belum 1 ya, maka tinggal gitu dibagi dengan B3 dibagi min 2 ya. Maka di sini nanti matriksnya menjadi 1, 0, min 1, min B, 0, 0, 1, 2, A tambah B, 0, 0, 1, C tambah B per 2. Ya. Oke, baru kita OBN lagi ya. Oke, maka ini B1 tambah B2, B3 ya. Terus ini B2 dikurang 2B3. Oke, maka di sini
Jadinya 100 B1 tambah B2 C kurang B per 2. Terus jadi di sini 010 dikurang 2B, jadinya dikurang A kurang C. Terus 001 C tambah B per 2 ya. Oke, maka di sini udah dalam apa namanya? Kalau lupa namanya. Jadi di sini kita bisa menentukan K1-nya ya. Jadi dapat kesimpulan K1-nya sama dengan C min B per 2. K2 itu A kurang C. K3-nya juga C tambah B per 2. Ya, jadi ketemu nih nilai K1, K2, K3, maka bisa dibentuk dalam kombinasi linear. Maka maka di sini ya dia membangun. Jadi V1, V2, V3 membangun atau merentang beda ya. Tergantung dari univnya mau membangun atau merentang. Oke, yang kedua yang bakal kita cari ya caranya apa? Yang satu membangun dan satu lagi dia harus bebas linear ya. Oke, maka yang kedua itu V1, V2, V3 bebas linear ya. Oke, dikatakan bebas linear apabila K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan vektor 0 itu memiliki solusi tunggal ya. Dia memiliki solusi tunggal. Jadi kalau tidak, misalkan solusinya ada 2 ya. Solusi tunggal ya. Artinya K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Ya, tunggal. Ya. Oke, maka kita cari dulu ya. Oke, kita ubah lagi bentukannya sama ya kayak yang ini. Ya, kita copot saja lah. Bentar. Ya. Oke, tapi ini kita ubah 0 ya. Vektor 0. Vektor 0, maka ini juga 0. Ini juga 0 ya. Baru kita ubah ke dalam matriks diperluas ya. Matriks diperluas. Kayaknya bakal sama aja ya. Coba kita ambil ini aja. Biar nggak terlalu sama aja. Jadi vektor apa? Suatu vektor dikatakan membangun dia kemungkinan besar itu udah bebas linear ya. Tapi kalau udah bebas linear, tapi kalau bebas linear belum tentu sebangun. Oke. Ya, maka di sini kita tinggal ubah aja karena dia 000 aja ya. 000. Di sini juga 000. 000. 000. Ya, 0. Ya, jadi dapat kesimpulannya K1 sama dengan K2 ya. K2 sama dengan K3. Jadi V1 V2 ini bebas linear. Ya. Oke, maka karena V1, V2, V3 membangun dan bebas linear, maka V1, V2, V3 basis ya terhadap dimensi 3 ya. Gitu. Jadi ya kalau udah ketemu dia membangun ya jadi lebih baik kita memeriksanya dia membangun dulu gitu ya. Kalau udah membangun gitu udah
kemungkinan besar dia udah bebas linier ya. Oke. Jadi dia terbukti dia membangun dan bebas linier, maka dia disebut dengan basis ya. Oke. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh ya, kalau aman boleh dikasih reaksi jempol ya. Oke, kita lanjut soal 3. 3, kita menentukan vektor nilai eigen dan vektor eigen. Ya, oke, vektor eigen. Ya, kalau vektor eigen, apa sih bahasanya udah lupa 1 tahun. Vektor eigen, eigen, ingin tahu lah. Ini itu kita cari nilainya dulu ya. Jadi untuk mencari nilai vektor eigen, jadi kita harus menulisnya ya untuk yang menentukan yang pertama yaitu determinan dari vektor A ya dikurang dari lambda I ya. I itu identitas ya sama dengan 0 ya. Maka tinggal ditulis saja determinan ya. Tegak aja ya determinan dari di sini 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3 dikurang ya, dikali lambda ya. Lambda 0, 0, 0 lambda, 0, 0, 0 lambda ya. Nanti determinannya sama dengan 0. Ya, maka tinggal dikurangkan, didapatkan min lambda 0, min 2, 1, 2 kurang lambda, 1, 1, 0, 3 kurang lambda ya. Maka determinannya ya kita pakai determinannya pakai kofaktor ya. Oke, maka di sini kalikan dulu ini min lambda dikali dengan ini ya determinannya 2 kurang lambda dikali 3 kurang lambda. Terus ditambah 0 nggak perlu, ditambah dengan negatif 2 dikali 0 dikurang 2 kurang lambda. Ya, ini hasilnya 0. Maka kita tulis min lambda 2 kurang lambda 3 kurang lambda di min ya, min positif 2 kali 2 kurang lambda sama dengan 0. Ya, sisi kanan di penjumlahan ini kita sama-sama ada 2 kurang lambda, kita distributifkan ya. Jadi 2 kurang lambda, maka dalam kurung sisanya dikalikan ya. Min 3 lambda ditambah lambda kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Maka 2 kurang lambda dikali lambda kuadrat min 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0 ya. Oke, maka tinggal kita cari pemfaktoran ya. Kita faktorkan aja. Di sini sebelah kiri udah difaktorkan, maka yang lambda kuadrat ini lagi yang belum kita faktorkan ya. Maka didapatkan 2 kurang lambda. Di sini faktornya lambda ya. 2 bilangan hasil yang dikalikan 2 dijumlahkan min 3 ya. Jadi angkanya min 1 dan min 2 ya. Dikalikan 2 dijumlahkan min 3. Ya, maka kita dapatnya lambdanya lambda 1-nya 2, lambda 2-nya 1, lambda 3-nya 2 ya. Maka ada yang sama nih, lambda 1 dan lambda 3. Ya udah kita tinggal substitusi itu dinama ini nilai eigen. Jadi nilai eigennya itu 2 ya. Jadi nilai eigennya itu adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan min 1. Itu nilai eigennya. Sekarang kita cari vektor eigen. Oh, eigen. Ya, sekarang kita tinggal cari vektor eigennya ya. Eigen, ya benar. Vektor eigen. Kita tinggal substitusi salah satu ya. Satu-satu dulu. Saat X sama dengan 2, ya tinggal kita ganti X lagi. Lambda ya. Lambdanya kita ganti ya dengan 2. Maka di sini, ini ya.
Oke, maka matriksnya menjadi min 2, 0, min 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Gitu ya. Oke, baru kita OBK. Baru kita OB. Ini baris ke 1 kita bagi min 2, maka didapatkan 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 ya. Maka di sini tinggal dikurang B2 kurang B1, B3 kurang B1 ya. Maka hasilnya 1, 0, 0, salah. 1, 0, 1, belum kita perluas ya. Harus diperluas ya. 0, 0, 0. Kayak ini juga 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, oke. Maka di sini kita dapat solusinya ya. X1 tambah X2 sama dengan X3 ya. X1 sama X3 sama dengan 0, X2-nya nggak tahu ya, kita sama dengan S, dan X3-nya sama dengan T. Maka didapatkan X1-nya sama dengan min T. Ya, maka di sini didapatkan solusi X1, X2, X3, ya, didapatkan ya S dulu ya. S 0, 1, 0, S ya, ditambah yang T. X1-nya min T, min 1, 0, 1. T. Gitu. Ya, maka di sini dapat 2 ya. Ya, kenapa dapat faktornya 2? Ya, karena di sini X sama lambda sama dengan 2-nya ada 2 ya. Di sini lambda 1 sama lambda 3 sama, maka vektor eigennya 2 vektor ini. Ya, maka vektor eigennya itu sama dengan 0, 1, 0 dan min 1, 0, 1 ya. Oke, lanjut. Di lambda sama dengan 1 ya. Lambda sama dengan 1 didapatkan vektornya jadinya min 1, 0, min 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2. Ya, ya benar. Min 1, 0, min 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2 ya. Oke. Oke, maka ini kita ubah ke dalam matriks diperluas, jadinya min 1, 1, 1, 0, 1, 0, min 2, 1, 2. Ya, maka 0, 0, 0 ya. Oke, pertama ini dibagi min 1 dulu, B1 min 1, dihasilkan 1, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 2. Ya, maka B2 kurang B1, B3 kurang B1. Maka hasilnya 1, 0, 2, 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 0. Ya, terus yang ini B, ini udah ya. Oke, ya. Nah, karena nggak bisa lagi ya, kita mencari satu. Ini udah 1 ya. 1, di sini udah 1, di sini juga udah 1. Ya, maka kita bisa tulis di sini solusinya X1 tambah 2X3 sama dengan 0. Terus, kok 0 ya? 1 dikurang X2 kurang X3 sama dengan 0. Maka kita misalkan X3-nya sama dengan S. Ya, kalau X3 sama dengan S, didapatkan X1 sama dengan min 2S. X2-nya sama dengan S juga. Udah, jadi solusinya X1, X2, X3. Solusinya itu X1-nya min 2, X1, X2-nya 1, X3-nya 1S. Ya, maka vektor eigen itu adalah
Jadi ada 2 ya, min 2, 1, 1 ya. Gitu. Ya, maka vektor. Ya, maka vektor Rj-nya eigen. Ya, jadi sini kita gabungkan 0, 1, 0, min 1, 0, 1, min 2, 1, 1 ya. Itu adalah vektor eigennya. Oke, ya kita udah tahu. Oke, lanjut kita tentukan apakah ya, di sini kan ditanyakan cuma apakah ya, apakah matriks A dapat didiagonalisasikan, jelaskan alasannya. Nah, jawabannya iya dapat. Ya. Oke, penjelasannya nah, ini vektor A dapat di d di apa tadi? Di di dia di dia di diagonalisasi. Diagonal. Oh, di diagonal. Karena terdapat diagonalisasi itu kan dilambangkan dengan D ya. Terdapat matriks P ya yang memiliki inverse ya. Maka di sini di diagonalisasinya D sama dengan P A P inverse ya. Nah, maka matriks diagonal itu ditulis menjadi P dikali matriks A dikali matriks P. P inverse ya. P itu adalah kombinasi dari vektor-vektor eigen. Jadi P itu sama dengan 0, 1, 0, min 1, 0, 1, min 2, 1, 1 ya. Oke, kita buktikan. Dia, dia di apa? Dia determinan P ya. Jadi 0 terus 1 dikali 1 terus 1 dikali 1 min 2 dikali 1 ya. Maka jawabannya 1 kurang 2 min 1. Jadi determinannya 1 ya. Determinan P tidak sama dengan 0. Maka kalau tidak sama dengan 0 P memiliki inverse ya. Udah. Karena kita cuma ditanyakan apakah A ini dapat diagonalisasi, dapat karena kita eh, mendapatkan matriks P ya, dengan P-nya itu memiliki inverse ya. Buktinya ini ya. Matriks diagonalisasi itu adalah D sama dengan P kali A, matriks A-nya ya kali P inverse gitu. Oke, ini yang nomor yang B ya, yang B. Ya, kita cukup banyak itu mencari vektor eigennya sama matriks nilainya ya. Oke, kita ya cuma alasannya saja untuk soal nomor 3. Oke, gimana untuk soal nomor 3? Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, aman ya. Kita lanjut ke dalam bentuk ini menentukan. Oke, tapi kayaknya ini nggak tahu ya salah soal apa gimana karena dia udah ortogonal gitu ya. Coba ya udah kita selesaikan aja. Ya, oke. Ya, oke. Maka di sini gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis
bagi R2 menjadi basis ortonormal ya bagi R2 dengan hasil kali dalam Euclid tapi berbobot ya. Berbobot. Ya, maka di sini ya yang dikatakan ortogonal ya. Ortogonal itu apabila hasil kali dalam UV itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi basis dikatakan ortogonal, dua vektor dikatakan ortogonal atau tegak lurus ya. Di sini U kali V-nya atau hasil kali dalamnya sama dengan 0. Coba kita substitusi ya di sini ya. Maka sini eh, ini U, ini V. Jadi ya coba sama dengan 2 kali min 2 tambah 2 kali 1 kali 1 ya. 0. Maka udah ortogonal. Udah nggak apa-apa. Tapi kita sesuaikan aja dengan proses Gram-Schmidt ya. Kalau Gram-Schmidt itu untuk mencari basis ortogonal ya. Gitu ya. Kembali depos. Ya, basis ortonormal ya. Oke. Ya, maka yang pertama di sini ya ada vektor U1 itu 1 vektor U2 itu min 2 1 ya. Oke, maka untuk mencari basis ortonormal itu V1 sama dengan U1 ya. Salah. U1. Oke, maka untuk mencari, karena di sini kita cuma ada 2 vektor, maka V2 sama dengan U2 ya, dikurang dengan apa namanya ya? Oh ya, di sini hasil kali dalam U2 dan V1 dikali dengan vektor UV1. Nanti dibagi dengan panjang U2 dikurang vektor U2 V1. Enggak, ini dulu aja. Karena kita cuma mencari vektornya ya. Sini, ya nih. V2. Oke, maka tinggal kita substitusi ya. Maka ini U2-nya min 21. Oke, U2 V1 ya kita kalikan. Ya, U2 V1 ini sama dengan 1 dikurang min 2 ditambah 2 kali 1 kali 1 ya dikali vektor V1 1. Didapatkan min 2 1 ya dikurang 0 ya. Udah, jadi V2 sama dengan ini masih basis ortogonal. Ya. Oke, maka di sini ya V2-nya sama ya. Min 2 1 baru kita cari basis ortonormalnya. Ya udah, maka basis ortonormal itu V1 sama dengan V1 dibagi panjang V1 ya. Sama dengan 1,1 dibagi akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi 1,1 dibagi akar 2 ya. Atau di sini 1 per akar 2, 1 per akar 2. Atau setengah akar 2, setengah akar 2 ya. Oke, jadi Q1-nya basis ortonormalnya itu yang pertama setengah akar 2 setengah akar 2. Terus Q2 itu sama ya. V2 per panjang V2. Jadi min 2,1 dibagi akar min 2 kuadrat tambah 1. Jawabannya 2,1 dibagi akar 5 ya.
Oke, sama dengan 2 per akar 5, 1 per akar 5 ya. Maka vektornya itu 2 per 5 akar 5 dan 1 per 5 akar 5 ya. Maka di sini udah kita cari basis ya. Jadi basis ortonormalnya menjadi setengah akar 2, setengah akar 2 dan 2 per 5 akar 5, 2 per 5 akar 5 ya. Itu. Ini menggunakan basis ortonormal. Gitu ya. Tapi kalau secara itu udah ortonormal, jadi nggak usah pakai gram Schmidt-nya, udah benar. Udah ortonormal. Ya karena kenapa kita pakai gram Schmidt? Ya karena dia vektornya bukan ortogonal, tapi di sini ya dia udah ortogonal gitu ya. Itu jadi nggak harus mencarinya. Oke, jadi basis ortonormalnya ya di sini bagi dimensi 2 ya. Oke ya, itu soal nomor 4. Oke. Oke ya, kalau ada yang mau tanyakan nanti pas dikerjain juga boleh dah langsung bertanya aja. Oke, kita langsung lanjut ke ini. Soal ke-5. Ya, ini transformasi linear. Ya, di sini ya, misalkan S ada himpunan S itu ada vektor V1, V2 basis dari dimensi 2 dengan V1-nya min 1,2, V2-nya 0,3. Misalkan transformasi R2 ke R2 ya. Nah, dikatakan operator linear ya. Ini juga dinamakan transformasi linear. Kenapa? Ya karena kenapa dikatakan operator linear? Karena dia dari ke-nya dia sama gitu ya. Jadi kalau misalkan R2 ke R3 itu bukan operator linear, tapi disebut dengan transformasi linear ya karena R2 ke R2 maka disebut dengan operator linear. Ya udah, karena yang ditanyakan itu adalah matrik transformasi. Udah, kita tulis aja di sini matrik transformasinya T V1 sama dengan ya udah dikalikan ya. Maka TV1 ada matriks A dikali dengan V1-nya min 1, 2. Nanti hasilnya itu 3, 5. Ya. Terus TV2 transformasi V2 sama dengan suatu matriks dikalikan dengan di sini V2-nya 0,3 ya. 0,3 hasilnya itu 6, 12. Ya udah, maka kita buat ke dalam matriks diperluas ya, matriks diperluas. Oke, maka di sini sama-sama A perkaliannya A dalam kurung min 1, 2, 0, 3. Hasilnya 3, 5, 6, 12. Ya, oke. Kalau misalkan kita ada suatu perkalian matriks A kali X sama dengan B ya, kita ingin mencari A. Maka B-nya nanti kita kali dengan inverse dari X. Gitu ya, sifat matriks yang ini. Ya udah, maka karena kita ingin mencari matriks transformasi A, maka ini sama dengan 3, 6, 5, 12 ya. Kita kali dengan min 1, 0, 2, 3, inverse tapi inverse ya. Udah, maka tinggal kita, aduh, licin ntar. Oke, maka tinggal kita cari inverse-nya ya dengan memakai adjoin. Aja 3, 6, 5, 12. Di sini 1 per det ya. 1 per determinannya min 3. Dalam kurung 3 min 1, 0 min 2. Ya.
Eh, ya, benar. Ya, maka di sini ya karena di sini diagonal untuk ajoin itu diagonal utama itu kita balik dan diagonal samping itu kita kasih negatif. Ya, oke. Ini diagonal utama itu min 1,3, diagonal samping itu 0,2 ya. Oke, maka tinggal dikalikan aja dulu ya. Nanti dikalikan dulu matriksnya baru dikali dengan 1/3 ya. 5, 6, 3, 6, 5, 12 ya. Terus dikali 3, 0, min 2, min 1. Sama dengan min 1/3 dikali ya. 3, 9 kurang 12, 5, bentar. Eh, bentar. Ajoin. Bentar. Kayaknya kakak bingung, bentar. Karena lupa. Sebentar. Ajoin matriks. Ajoin. Ajoin. Ya, benar. Ya, maka dilanjut. 5, 15 dikurang 24. Terus 3, 0 dikurang 6, 0 kurang 12. Ya, maka didapatkan min 1/3, min 3, 24 dengan 15 ini min 9 ya. Min 9, min 6, min 12 ya. Tinggal dikalikan, maka didapatkan matriks A itu jadinya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi di sini kita udah dapat ya apa yang ditanyakan, matriks transformasi ya untuk yang A. Ya udah, jadi ini jadi matriks transformasi adalah ya 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sekarang kita ditanya nilai dari T min 2, 4 ya. Oke, maka yang B T min 2, 4 ya. Tinggal kita tulis ini adalah 1, 2, 3, 4 dikali dengan min 2, 4. Tinggal kali matriks biasa ya. Min 2 tambah 8, min 6 tambah 16 ya. Maka didapatkan T min 2, 4 sama dengan berapa ini? Min, enggak, 6. 6,10 ya. Oke, jadi dapat nilai dari transformasi min 2,4 itu 6,8. Udah ketemu ya. Matriks transformasi T-nya udah sama nilai dari transformasi min 2,4. Maka dipetakan menjadi 6,10. Oke. Oke, gimana untuk soal ini? Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal latihan buat ujian ya. Sama aja ya. Pembuktian gitu-gitu. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjut dulu. Kita lanjut. Bentar. Insert PDF. Ini kayaknya. Before. Oh ya. Ya, kita lanjut. Oke. Soal nomor 1 ya. Sama ya. Yang ditanyakan itu subruang.
Oke, di sini misalkan W adalah subhimpunan dari ruang vektor R2 yang didefinisikan sebagai W A, B himpunan dari R2 dengan A sama dengan A sama dengan B ya. Maka tunjukkan bahwa W itu adalah subruang dari ruang vektor R2. Ya udah, maka sama aja ya. Kayak nomor 1 tadi, yang ini ya. Oke, coba kita kopas saja karena tidak jauh berbeda. Ya, tapi di sini kita tinggal ganti aja bentukannya. Di sini W itu A, B elemen dari dimensi 2 dan A sama dengan B ya. Ya udah. Ayo udah ambil pertama ya. Maka di sini 0 sama dengan 0, maka 0,0 elemen dari B. Sama ini ya sama tinggal dijumlahkan. Oke. Ya, maka tinggal dijumlahkan X1 ya. Oke. Maka di sini kita tulis ya X1. X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2, maka X1 tambah X2 akan sama dengan Y1 sama dengan ditambah Y2 ya. Jadi sama aja. Ya, maka terbukti ya di sini vektor U dikali vektor V itu terbukti ya dia sama juga ya. Ya, X1 tambah X2 sama dengan Y1 sama dengan Y2. Ya. Oke, maka terbukti untuk vektor U tambah vektor V itu elemen dari himpunan W. Begitu juga untuk yang ini ya. Oke, tinggal kita ganti aja ya. Oke, maka di sini X1 sama dengan Y1, maka tinggal dikalikan ya. Dikalikan dengan skalar K, maka K1 sama dengan KX1 sama dengan KY1 ya. Sama ya. Maka terbukti bahwa K itu adalah K dikali vektor U itu juga elemen dari W. Maka terbukti bahwa W itu subruang terhadap R kuadrat ya. Oke, maka untuk soal nomor 1 itu terbukti. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Ya, intinya kita buktiin aja kalau subruang itu memenuhi 3 sifat yang tadi. Oke, lanjut. Nomor 2. Ya, kedua itu tentukan matriks P yang mendiagonalkan A. Udah, kita harus mencari vektornya ya. Vektor eigennya. Maka di sini kita cari dulu nilainya dulu ya. Determinan A dikali delta I sama dengan 0. Maka ini determinan dari 3, 5, min 1, min 3 dikurang 1, 0.
1 lambda, lambda 0, 0 lambda. Sama dengan 0 ya. Maka didapatkan lambda dari 3 kurang lambda, 5, min 1, min 3 kurang lambda, itu sama dengan 0. Ya, maka tinggal kita cari determinan ya. Jadi 3 kurang lambda dikali min 3 kurang lambda dikurang min 1 dikali 5 sama dengan 0. Ya, tinggal dikalikan. Min 3 di sini min 3 lambda ditambah 3 lambda ditambah lambda di sini kuadrat ditambah 5 sama dengan 0. Oke, maka kita dapatkan di sini 3, benar ya? 3 min 3 min 1, 135. Ya. Oke, maka didapatkan lambda kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Ya, lambda min 3 min 1, 5. Min 3, min 3. Oh, salah. 3 kali min 3, min 9, maaf. Min 3 kali min 3, min 9. Min 3. Jadi dapatnya lambda kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Ya, maka lambdanya sama dengan plus minus dari akar 4. Maka lambda 1-nya 2, lambda 2-nya min 2 ya. Maka kita tinggal cari vektor eigennya ya. Maka lambda 1 sama dengan 2, tinggal kita ganti ya. Jadi ini 2, 1, 5, min 1, min 5. Ya. Oke, kita ubah ke matriks perluas. Jadinya 1, 5, min 1, min 5 ya. Maka tinggal kita OBE ya. Jadi B2 kurang B ditambah B1 sama dengan jadinya 1500. Ya. Maka di sini X1 tambah 5 X2 sama dengan 0. X2 sama dengan S, maka X1 sama dengan min 5 S. Ya. Maka solusinya X1, X2 itu menjadi min 5, 1. Ini adalah vektor eigennya. Ya, maka vektor eigennya min 5, 1 ya. Oke, lanjut. Untuk lambda sama dengan min 2. Ya, tinggal disubstitusikan. Jadinya 5, 5, terus min 1, min 1. Ya, dibagi 5. Kayak ini 5, 5, min 1, min 1, 0, 0 ya. Tinggal dibagi min 5 dulu ya. Baris 1 bagi 5, 1, 1, 0, min 1. Ya, maka di sini tinggal B2 tambah B1. Maka 1, 1, 0, 0, 0. Ya, maka X1 tambah X2 sama dengan 0. X2-nya S, maka X1-nya min S. Maka X1, X2, solusinya X1 kali X2 sama dengan min 1, min 1, 1. Ya. Oke, maka vektor eigennya min 1, 1 ya. Tapi yang ditanyakan ini apa? Tentukan matriks P yang mendiagonalkan. Ya udah, maka matriks P ya, matriks P itu adalah gabungan dari vektor-vektor eigennya. Maka vektor P sama dengan ya tinggal digabung ya, min 5, 1 dan min 1, 1 ya. Min 5, 1, 1, 1 itu vektor P. Oke, lanjut kita cari vektor ya nomor 2 ya.
Untuk nomor 2, kita cari matriksnya P inverse ya, sama dengan tinggal dikalikan min 5 tambah 1 ya, min 4. 1 per min 4 dikali di sini 1 min 5 1 1 ya. Oke, maka vektornya min 1/4 terus oke, min 1/4 dikali min 1/4 juga min 1/4 ini min di plus terus 5/4 ya. Oke, itu adalah vektor P inverse. Ya udah, kita cari yang kita cari dia diagonalnya, vektor diagonal. Jadi vektor diagonal yang tadi ya, D sama dengan P inverse. Ya, oke. Kita tinggal kali min 5 1 min 1 1 dikali vektor A itu tadi 35 min 1 min 3 dikali dengan min 1/4 min 1/4 1/4 5/4 ya, tinggal kalikan min 5 min 15 tambah kalikan dulu min 15 tambah 1 min 14 ya, min 14 terus min 25 ditambah 3 min 22 terus 3 kurang 1 2 5 kurang min 3 2 juga ya. Terus nanti baru kita kali dengan min 1/4 min 1/4 1/4 5/4 ya. Oke, kita kalikan didapatkan di sini 7/2 tambah min 11/2 terus yang di bawah min setengah tambah setengah terus yang ini setengah ditambah salah. Di sini berapa ini? 7/2 dikurang 22 kali 5 itu 22 kali minus 5/2 terus min setengah ditambah 5/2. Oke, bentar, kayaknya ada yang salah. Yang min 22 ya, min 22 5. Oh bener kok, 5 tambah 3. Oke ya, bener ya. Di sini min 51 min 51 min 51 kita inversekan. Bentar. Ya, min 51 1 min 1. Oke ya. Oke, terus yang bakal kita cari itu adalah A pangkat 5 ya, A pangkat 5.
min 15 tambah 1 min 25 tambah 3 2 kurang 1 5 kurang 3. Oke, maka tinggal kita jumlahkan, didapatkan di sini min 4 min 2, di sini min 55 kurang 7 48 min 14, terus di sini 0, di sini 2. Oke. Tar, oke. P3 min 3 kalau min 2 di sini alfanya sama dengan minus 2. Oke. Ya, kayak biasanya itu matrik diagonal itu harusnya apa namanya ya? Bukan diagi. Matriks utama. Cuma matriks utama aja. Maka yang min 2 harusnya min 14-nya ini 0. Itu ya, tapi di sini kita nggak ketemu. Jawabannya 0. Sebentar. Harusnya 0 sih, karena P dikali harus 4. Min 5, 0. 5. Oh iya, disalah di sini. Bentar. Kali min 5. Coba kita kalikan P inverse. Min 5 min 1 1/4 min 1/4. Bentar. Matriks min 4 dikurang min 5 dikurang min 1. Min 4 1/, seharusnya kan P dikali P inverse harusnya identitas ya. P dikali P inverse, tapi di sini kita bentar kakak ada yang salah ya. Untuk mematrikskan A sama D diganti dan B sama C. Min 1 1. Min plus plus, benar. Min plus plus. Oke ya, nanti oke, ini belum ketemu, nanti ya, coba kita lanjut dulu biar tidak memakan waktu. Tadi ketemu sih, tapi pasti nanti kakak cari lihat lagi untuk soalnya. Oke, lanjut nomor 3 ya, ini baru yang bisa ya, kan bisa kita pakai metode Gram-Schmidt karena dia bukan vektor ortogonal. Oke, ini kan nggak tugas ya, jadi nanti kakak kirim lagi. Oke, lanjut di sini sama ya. Di sini ada hasil kali dalamnya itu Euclid berbobot ya. Nah, jadi diketahui gitu ya. Euclidnya berapa? Ya udah, maka di sini kita sama ya, kita tulis dulu untuk vektor ya. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis menjadi basis ortonormal bagi R2 ya. Maka kita cari dulu basis ortonormal ya. Basis ortogonal. Ya, kayak yang tadi di sini
U1 sama dengan 1 min 1 ya. Terus U2 itu sama dengan 2, 3. Oke, maka untuk V1 sama dengan U1 ya. Terus V2 sama dengan U2 dikurang hasil kali dalam dari U2, V1 dikali V1 dibagi, oh ya dibagi dengan apa namanya ini? Kuadrat. Dibagi panjang V kuadrat. Ya, V kuadrat. Maka di sini kan 1 min 1 ya. Oke, ini dikali dengan V. Oke, maka tinggal ditulis V2, U2-nya itu 23 ya, dikurang ya U2 dengan 1 tapi memakai hasil kali dalam ekut berbobot ya. Maka di sini kita cari U2 V1 ya. Maka sama ya, kita memakai ini aja. 2 kali 2 kali 1 ditambah 3 dikali min 1. 4 kurang 3. 1 ya. Maka ini 1 dibagi V. V panjang V1 ya. V1 panjangnya 1 kuadrat, 2 kuadratkan 2 ya. Dikali dengan V1 1, min 1 ya. Oke. Maka ini sama dengan 2, 3 dikurang setengah min setengah. Oke, tinggal ditambahkan jadinya 3/2. Di sini jadinya 7/2 ya. Oke. Udah, maka baru kita ambil basis ortonormal. Ya, maka Q1 sama dengan V1 dibagi panjang V1 1, min 1 ya. 1, min 1 dibagi akar 1 kurang 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat ya. Oke, jadi jawabannya ini akar salah. 1 tadi ya, setengah akar 2 min setengah akar 2. Terus Q2 oke. Q2-nya V2 per panjang akar 2. Ya. Maka ini sama dengan 3 ya. 3/2, 7/2 dibagi panjangnya ya. Panjangnya di sini V2 ya. Panjang V2 sama dengan 9/4 tambah 4 9/4 ya. Ya benar. Ditambah 3 ya. Maka jawabannya 58/4 ya. Di akar 58/4. Maka ini setengah ya. Jadi 3/2, 7/2 dibagi setengah akar 58. Atau di sini jadinya 3 per akar 58, 7/5 akar 58. Ya, oke. Oke, coba kita buktikan. 2 kali ya. Oke, jadi basis ortonormalnya itu 3 akar
min akar 58 dan 7 per akar 58. Oke, mana ada yang mau tanyakan dulu untuk di soal nomor 3 tentang proses Gram-Smith ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 tentang ya udah. Jadi yang pertama kalau untuk membutuhkan apa namanya? Oh ya, kita lanjut ke transformasi ya transformasi linear ya. Kalau transformasi linear itu suatu suatu transformasi dikatakan linear memenuhi dua sifat ya. Sifat pertama dia tertutup terhadap penjumlahan, yang kedua dia tertutup terhadap perkalian skalar ya. Jadi ada dua. Oke. Ntar kakak mau lihat dulu bentuk mana tadi ya. DA tambah. Oh ya, kakak ini memenuhi ya. Oke, yang untuk yang A memenuhi T transformasi linear ya jika ya yang pertama dia memenuhi T U tambah V sama dengan transformasi U ditambah transformasi V ya. Oke, maka tinggal kita tulis dulu di sini ya. Maka di sini T ya. Oke, kita ambil ya. Ambil R2. Ambil sembarang U, V R2 ya. Oke, misalkan U1 itu vektornya U1 V1 V1 lagi. U2 dan V vektornya U1 V1 V2 ya. Maka tinggal kita tulis aja ya. Maka T U tambah V sama dengan ya sesuai dengan rumus ya. Sesuai dengan rumus ini. Maka di sini oh ya, tambah V sama dengan V U1 U1 tambah V1 U2 tambah V2 ya. Sama dengan di sini jadinya U2 tambah V2 minus 5 dalam kurung U1 tambah V1 ditambah 13 U2 V2. Terus yang di bawahnya min 7 U1 V1
ditambah 16 U2 V2. Ya. Oke, maka di sini kita sederhanakan dulu bentuknya. Jadi U2 tambah V2 jadinya min U1 ditambah 13 U2 dikurang 5V1 ditambah 13 V2 ya. Oke, tambah terus min 7 U1 ditambah 16 U2 terus dikurang 7V1 ditambah 16 V2. Ya, maka ini kita bisa pisah ya. Kita pisahkan bentuknya penjumlahan vektor U2. Salah. Nah, U2 terus di sini min 5 U1 tambah 13 U2 min 7 U1 tambah 16 U2 terus ditambah dengan min 5 V1 tambah 13 V2 terus itu ya V2 min 5 V1 tambah 13 V2 min 7 V1 tambah 16 V2 ya. Maka ini artinya T U1 V1 ditambah T U2 V2 ya. Atau TU ditambah T V ya. Oke, dia terbukti ya. Terbukti. Maka terbukti TU tambah V sama dengan TU ditambah TV. Oke, lanjut kita ke 2 ya. Pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu yang kedua itu tertutup terhadap perkalian. Jadi T KU ya. Jadi ada transformasi K dikali U sama dengan K dikali transformasi U. Ya, jadi kita ambil aja. Ambil sembarang U elemen dari R2 ya. Oke, misalkan tadi U sama dengan faktor U1, U2. Ya udah, maka T dan skalar K ya. Skalar K, maka T K kali U ya sama dengan T K kali U1 U2 sama dengan T K1 KU1 KU2 ya. Maka ini sama dengan KU2 dibagi di sini transformasinya min 5 KU1 ditambah 13 KU2 min 7 KU1 ditambah 16 KU2. Ya. Oke, maka di sini ya tinggal kita distributifkan aja ya nilai K-nya. Maka K dalam kurung U2 U1 tambah 13 U2 7 U1 tambah 16 U2 ya. Maka ini artinya K dikali transformasi dari U ya. U1 U2 ya. Oke, maka ini K dikali transformasi U. Maka terbukti ya. Terbukti. Maka transformasi dia terbukti T merupakan
transformasi linear. Ya. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Oke, nomor 2 kita di sini aja biar nggak ada. Ya, di sini aja. Nomor B ya. Ya, yang ditanyakan hasil transformasi ya. Ya udah tinggal T dalam kurung 58 sama dengan 8 terus min 15 min 5 kali 5 tambah 13 kali 8 terus mm, min 7 kali 5 ditambah 16 kali 8. Ya, maka ini hasilnya. 8 min 25 ditambah 24 104 min 35 18 16 dikali 8 48 48 48 128. Ya, maka di sini ya, maka hasilnya itu 8 104 kurang 25 79 min 35 tambah 128 ya, 93 ya. Maka hasilnya transformasi dari 58 itu 87993 ya. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini kita soal yang kedua kita lihat yang berbeda aja dulu. Ya, kalau nomor 1 dia bukan ini ya. Dia bukan sub. Dia bukan sub. Dia bukan sub ruang ya. Nomor 1 dia bukan sub ruang ya. Yaudah kita cari penyanggahnya ya. Oke. Akan dibuktikan U, V elemen dari W, maka U tambah vektor V juga elemen dari himpunan W. Ya. Oke, maka di sini kita pilih aja ya. Pilih itu 100 ya, vektor U. Vektor V itu 010 ya. Oke, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan 110 ya. Oke, maka kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 2. Maka U tambah V ini bukan elemen dari himpunan W ya. Maka W bukan subruang dari R dimensi 3 ya. Karena udah salah satu ya. Kita ambil pilih aja biar kelihatan nih. Karena kalau udah salah satu otomatis yang lainnya juga salah. Oke, lanjut. Yang 2 itu yang baru ya. Yang ditanyakan range-nya berapa. Oke, kita lanjut nomor 2. Ya, matriknya kita perbaiki dulu. Di sini
matriks A itu harusnya penulisannya 3, 5, min 1, min 3. Oh, kayaknya. Eh, eh, Oke, ini sama ya dengan yang ini, tapi yang beda itu menentukan ranknya. Maka untuk menentukan rank, ya, rank dari A, ya kita harus tahu basis ruang kolom dulu ya. Basis, kita akan tentukan basis ruang kolom ya. Maka tinggal kita ambil matriks diperluas. Jadi 3, nggak usah 3, 5, min 1, min 3 ya. Kita OBE kan. Maka ini tinggal kita bagi ya. Dibagi 2, bagi 3, B1 bagi 3. Ya, maka hasilnya 1/5/3, 1 min 3. Ya, terus B sini B2 tambah B1 dihasilkan 1/0. Di sini 5/3. 5/3 di sini jadinya tinggal ditambah min 9, min 4/3. Ya, oke, maka ini tinggal dibagi B2 dikali dengan 3/4. Ya, makanya 1/0, 5/3, 1. Maka dikalikan eh, B1 dikurang 5/3 B2. Maka didapatkan di sini 1/0, 0, 1 ya. Oke, maka di ini dinamakan ya, dia ada satu kesatuan di sini. Maka itu disebut dengan ruang kolom. Maka ruang kolom di sini, ruang kolomnya itu ya sama ya. Ruang kolomnya itu 3 min 1 dan 5 min 3. Ya, oke, maka karena ruang kolomnya ini, maka ranknya ya banyak ranknya ya tergantung banyak ruang kolom. Di sini ada 2, maka ada 2 ya. Maka banyak ranknya dari matriks A itu sama dengan 2. Ya, bisa pakai basis ruang kolom atau basis ruang baris ya, tapi lebih gampang kita pakai basis ruang kolom. Basis ruang garis. Ya, oke. Untuk yang nomor 2 yang ditanyakan kan matriks P ya. Matriks P itu sama dengan yang nomor ini ya. Yang ditanyakan matriks P. Soal matriksnya juga sama. Ya, di ini udah sama ya. Untuk soal nomor B sama dengan paket 1. Ya, oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nanti dilihat-lihat deh yang ya nomor 3 itu hanya yang ditanyakan eh, basis ortonormalnya ya. Jadi udah, jadi jangan sampai ditulis ke basis ortonormal. Jadi beda ortogonal sama ortonormalnya. Ya, maka di sini ya, oke, maka gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah menjadi basis ortogonal. Jadi di sini hasil kali dalamnya yang Euclid tapi tidak berbobot ya. Jadi di sini kalau ada U, vektor U, vektor V ya, maka itu artinya U1, V1 tambah U2, V2 tambah seterusnya ya. Kalau dia di ruang, kalau di ruang 2 ya udah cuma 2 vektornya, penjumlahannya. Ya, oke, maka kita pakai Gram-Schmidt, maka vektor U1 sama dengan 1 min 1, vektor U2, U2 sama dengan 2, 1. Ya udah, maka V1 itu sama dengan U1 sama dengan 1 min 1. Oke, kalau V2 yang tadi ya, V2 sama dengan U2 dikurang hasil kali dalam V1 U2, salah.
U2 V1 dikali panjang vektor 1 dikali V vektor V1. Ya, maka ini sama dengan 21 dikurang 2 kali 1, 2, 1. Jadi, sininya U1, U2 kali V1 ya, hasil kali dalamnya. Maka ini jadinya 1 kali 2 ditambah min 1 kali 1 ya. 2 min 1, 1. Jadi hasilnya 1. 1 dibagi panjang panjang vektor 1 itu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Min ya. Jadi akar 2 kalau kuadratkannya 2. Ini jadinya 1 min 1. Oke, jadi 21 dikurang setengah. Di sini min setengah. Ya, maka V2 sama dengan 3/2. Terus yang di bawah 3/2. Ya, udah. Jadi basis ortogonal ya yang ditanyakan basis ortogonal, maka basisnya itu V1 1 min 1 dan V2 3/2 3/2. Gitu ya, Kak. Nah, jadi nggak perlu diubah ke dalam basis ortonormal ya. Buktinya gimana ya? Kalau ortogonal gimana tadi? V1, V2 itu sama dengan 0 ya. 1 dikali 3/2 ditambah min 1 kali 3/2 ini hasilnya 0 ya. Terbukti dia ortogonal. Kita aja bukti. Jadi nanti beda ya. Nanti kalau yang ditanya ortogonal ya sampai sini. Nanti kalau ortonormal ya tinggal dikali ya. Tinggal kita kalikan saja. Dibagi ya. Vektor V ya seperti yang nomor 3 ini. Ya, ini baru. Oke, 2. Oke. Kita lanjut ya nanti bedakan ortogonal dengan ortonormal ya. Kita lanjut soal terakhir. Tentukan matriks transformasi untuk T dan tentukan hasilnya. Ya, oke, maka di sini sama ya kita tulis TV1 sama dengan matriks A dikali dengan 1, 2, 1 sama dengan 1, 0. TV2 sama dengan T2, kok T lagi? A 290 dikali min 1 kok sama dengan min 1, 1. Terus TV3 A dikali 334 dikali sama dengan 0, 1 ya. Oke, tentukan matriks transformasi untuk T ya. Kita pakai matriks diperluas, maka A
121, 290, 334. Nanti hasilnya itu 10, min 11, terus 01. Ya. Oke, maka di sini kita tinggal cari A sama dengan 1 min 1, 0, 0, 1, 1, ya, dikali inverse-nya. 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Nanti kita inverse-kan ya. Oke. Ya. Nanti kita cari dulu eh apa namanya? Inverse-nya ya, maka baru ini sama dengan 1 min 1, 0, 0, 1, 1. Ya, oke, ini ya, maka tinggal kita ini 1, 2, 3, 2, 2, terus di sini 0, 1, 9, 3, 4, ya, sini 0. Satu, dua, tiga, dua, ya, nanti kita tinggal nanti kalau kirimkan filenya ya, karena udah jam 9 juga. Ini tinggal mencari inverse 3 kali 3 ya, bisa pakai aplikasi atau pakai mau pakai OBE juga bisa ya. Oke, mungkin
Nanti untuk ini kakak kirimkan untuk file soal nomor 4 ya semuanya. Ya, oke kita cukupkan dulu. Terima kasih. Nanti kalau ada yang tanya boleh ditanyakan ya. Oke, kakak tutup dengan selamat malam. Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Raise a cup up for all my day ones. Do middle fingers for that. Halo, perkenalkan aku Pirlo atau biasa dipanggil Elo. Aku merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Depok. Nah, di sini aku baru aja diterima di Universitas Indonesia dengan prodi K3. Nah, mungkin di sini aku bakal sharing-sharing sedikit ya tentang pengalaman aku selama belajar di Hermanto Solution. Nah, menurut aku pembelajar di Hermanto Solution ini tuh nyaman banget karena aku tuh ditawarkan suatu hal yang aku mau atau yang aku butuhkan saat itu. Misalnya nih, aku lagi kurang fokus. Nah, aku pengen one on one nih sama pengajarnya. Itu bisa. Jadi aku bisa ikut kelas yang one on one. Nah, tapi misalnya aku lagi kayak bosen nih belajar sendirian mulu, pengen ada teman, pengen ada support system kita lah. Nah, itu bisa tuh kita ikut kelas yang kayak sama kakaknya dan sama beberapa teman kita. Itu bisa juga guys. Nah, terus oh ya, latihan soal. Nah, latihan soal di Hermanto Solution itu bener-bener mirip banget sama soal asli UTBK. Nah, atau SNBT. Nah, aku merasa aku tuh bener-bener pede pas ngerjain UTBK karena aku udah ngerti cara buat mendapatkan jawaban dari soal ini tuh bagaimana. Nah, terus yang aku suka juga dari Hermanto Solution itu ada di cara pengajarannya. Nah, memang latihan soal di Hermanto Solution itu mirip tapi tidak identik, of course. Nah, jadi dengan pengajaran yang diajarkan oleh pengajar Hermanto Solution yang mengajarkan materi itu secara konseptual. Jadi walaupun soalnya diubah-ubah dikit, kita tuh masih ngerti. Jadi nggak belajar soal itu, tapi belajar tentang materi itu secara konsepnya. Dan alhamdulillah aku bisa diterima di K3 UI dengan skor rata-rata 736 dan subtes tertinggi ada di pengetahuan kuantitatif dengan skor 851. Oh, mungkin segitu aja ya dari aku untuk sharing-sharingnya. Aku mau ngucapin terima kasih buat Hermanto Solution karena telah menjadi solution bagi aku untuk mendapatkan prodi impianku. Terima kasih. Halo semuanya. Hai, aku Giza. Alhamdulillah keterima di FMIPA Institut Teknologi Bandung. Hai, aku Yuki. Alhamdulillah keterima di Ilmu Psikologi Universitas Indonesia. Hai, aku Atea, aku keterima di Teknik Kimia Universitas Indonesia. Hai, aku Sinta, aku keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kesan dan pesan aku selama belajar sama Kak Hermanto itu seru banget. Soal-soal yang dikasih Kak Hermanto tuh susah, tapi sama Kak Hermanto tuh dijelasin dengan sangat seperti kayak soal tuh jadi gampang gitu. Jadi rekomendasi banget deh pokoknya. Kalau aku selalu paham kalau diajarin Kak Hermanto, karena Kak Hermanto juga menyesuaikan tingkat kepemahaman kita dan diajarinnya pelan-pelan. Recommended banget. Soal-soal dari Kak Hermanto juga sesuai dengan apa yang keluar kemarin saat UTBK. Terus juga penjelasannya detail, jadi kita yang belum ngerti juga jadi ngerti. Yes, materinya yang ada di Kak Hermanto juga lengkap banget. Jadi kalian kalau mau minta materi tentang apa aja pasti ada gitu.